Ya Ustaz. Ya Ustaz, Ustaz. Aduh, jangan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah kajian online subuh yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita buka kajian kita dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, suaranya Ustaz, apa? Maaf. Oh ya, Ustaz, silakan. Suaranya Halo, ya? ketutup, dah. Dengar? Ada, Ustaz, ada. Oke. Jadi, sekarang kita masuk kepada pelajaran yang kelima ya. Baik, kepada bapak-bapak yang memiliki buku ya, silakan dibuka dan bisa diawali dari Pak Safri dulu untuk dibaca. Ya, Ustaz. Bismillah. Pelajaran kelima. Batilnya semua adalah selain akidah tauhid serta ancaman keras kepada pemeluknya. Di samping mengukuhkan kebenaran akidah tauhid, ayat-ayat ini sekaligus juga menegaskan kebatilan dan kesesatan akidah selain Islam yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Wahbah Az-Zuhaili, segala hal yang ditetapkan dalam surat ini merupakan penetapan akidah Islam yang berdiri tegak di atas tauhid, tanzih dan takdis atau pengertian. Segala hal yang dinafikan dalam surat ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang memiliki akidah sesat, seperti kaum pagan atau penyembah berhala yang mengatakan bahwa ada 2 tahun dari alam ini, yaitu ada dua tahun dari alam ini, yaitu ini salah ketik kali ya? Iya. Ada 2 Tuhan dari alam ini, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Kaum Nasrani yang mengatakan adanya Trinitas, kaum Sabi'ah yang menyembah tata surya dan bintang-bintang, kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan kaum musyrikin yang mengatakan bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah, semua dibantah oleh surat ini. Dikatakan pula oleh Az-Zuhaili, firman Allah Ahad merupakan bantahan terhadap pendapat kaum pagan. Firman-Nya Allahus Samad membantah pendapat orang yang menetapkan pencipta selain Allah. Jika ada pencipta selain Allah, pastilah ia berhak untuk jadi tempat bergantung untuk memenuhi segala kebutuhan. Firman-Nya lam yalid wa lam yulad
bantahan terhadap kaum Yahudi atas keyakinan mereka terhadap Uzair, dan kaum Nasrani atas keyakinan mereka terhadap Al-Masih, serta kaum musyrikin atau keyakinan mereka bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah. Firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad, merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bantahan terhadap keyakinan mereka juga disebutkan dalam firman-Nya. Yadi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia atau Allah pencipta langit bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Terjemahan Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 101. Ya, cukup Pak. Ya, Ustaz. Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudara, di pelajaran yang kelima ini dijelaskan kepada kita semua bahwa batilnya semua akidah selain daripada akidah tauhid. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bahwa seluruh akidah, ya, berarti seluruh agama itu batil. Itu batil. Seluruh akidah, seluruh agama batil. Kecuali agama Islam atau agama tauhid. Oleh karena itu, ini merupakan landasan kita, alasan kita menolak pemahaman pluralisme, menganggap agama semua benar. Kalau ada ustadz atau kiai baik sedang berkhutbah mengatakan bahwa kita jangan sampai mengatakan bahwasanya agama kita yang paling benar, kalau itu berdasarkan dari akidahnya dia sudah murtad. Kalau dia sedang menyampaikan dalam khutbah Jumat, maka tidak sah Jumat kita pada hari itu. Karena khotibnya karena khotibnya telah murtad. Kenapa? Karena dia menganggap agama itu sama. Dan dia apabila ada khotib menyampaikan, ini sedang sholat Jumat umpamanya, bahwasanya jangan pernah kita mengatakan agama kita yang paling benar. Kalau apabila dia katakan itu berdasarkan akidah, maka dia murtad. Maka sholat Jumat kita pada saat itu tidak sah, maka ganti menjadi sholat zuhur. Ini harus bapak-bapak garis bawahi. Jadi bukan main-main dalam hal ini. Ini adalah hal yang antara Islam sama kafir. Makanya pemahaman pluralisme itu sekarang gencar mereka lakukan. Terutama dalam moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah isinya seperti itu. Jangan pernah menganggap agama kita yang paling benar. Islam wajib menganggap agamanya yang paling benar. Itu wajib. Jadi jangan mau menerima pemahaman ataupun juga dakwah yang mengatakan agama itu sama dan yang menyatakan bahwasanya jangan pernah menganggap agama kita paling benar, itu adalah murtad orangnya. Ya, kenapa? Karena batil semua itu, akidah semuanya batil. Lalu ketika orang yang memeluk akidah selain daripada Islam itu ancamannya keras. Ancamannya keras. Nah,
Oleh karena itu makanya kita harus mengukuhkan ya kebenaran agama tauhid. Jadi kita harus mengukuhkan itu. Artinya kita harus menguatkan agama kita ini yang paling benar gitu. Ini yang harus ditanamkan kepada anak cucu kita supaya mereka jangan lagi ragu ke depan bertauhidkan Allah itu. Karena yang menjadi ancaman itu sekarang adalah anak-anak. Kalau bapak-bapak ini saya yakin sudah, insya Allah lah, sudah kuat. Tapi anak-anaknya gimana itu? Nah ini yang harus ditanamkan. Makanya ayat ini penting bapak-bapak sampaikan kepada anak cucu ini. Ya. Kenapa? Karena di dalam ayat inilah menegaskan kebatilan, kesesatan akidah selain daripada Islam. Yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat bagaimana Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya dalam segala hal yang ditetapkan dalam surat ini, kata beliau merupakan adalah penetapan akidah Islam. Jadi ayat ini merupakan penetapan akidah Islam yang berdiri tegak di atas tauhid. Ini ayat ini. Makanya penting ini disampaikan kepada anak cucu kita. Jadi tidak hanya sekadar mereka hafal qul huwallahu ahad, tapi mereka juga paham isinya itu. Kalau perlu bapak-bapak, saudara-saudara disampaikan pakai kitab ini. Jadi makanya ya Allah Islam itu ya kita harus betul-betul ya tegak di atas tauhidnya, tegak di atas tanjih atau peraturannya, dan begitu juga takdis pensuciannya. Dan di dalam hal itu bahwasanya dalam surat ini bahwa bantahan ya kita di dalam ayat ini memiliki bantahan terhadap akidah-akidah yang sesat. Seperti kaum pagan. Kaum pagan itu penyembah berhala itu. Ya, namanya kaum pagan. Penyembah berhala. Disebut kaum pagan. Nah, begitu juga kaum pagan ini mengatakan Tuhan itu dalam dua alam. Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Ini sesat. Kalau Nasrani mengatakan Trinitas, tiga, sesat. Yahudi mengatakan ujar anak Tuhan, sesat. Orang musyrik mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuan dari Tuhan. Ini sesat. Jadi semua dibantah dalam surat. Jadi ini yang harus dipahami. Sudah jelas Allah itu nggak punya anak. Oleh karena itulah makanya bapak-bapak saudara-saudara, Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwasanya ahad itu merupakan bantahan terhadap pendapat kaum pagan. Kalau tadi mereka membuat dua, maka dibantah dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Kalau mereka tadi dua, ini kaum pagan. Dibantah dengan itu. Allahus samad. Nah, ini bantahan pendapat orang yang menetapkan pencipta selain daripada Allah. Itu bantahan dalam hal ini. Karena kalau umpamanya ada pencipta selain Allah, pastilah berhak untuk bergantung. Kan begitu. Kalau ada penciptanya. Jadi ayat lam yalid walam yulad ini bantahan kepada kaum Yahudi. Mengatakan Uzair anak Tuhan. Ya. Isa al-Masih adalah bantahan terhadap orang Nasrani mengatakan itu anak Tuhan. Serta juga kaum musyrikin itu bantahan. Jadi ya bantahan kepada kaum pagan qul huwallahu ahad. Bantahan kepada orang-orang yang tadi mengatakan terbagi ada pencipta, ya itu ya bantahannya Allahus samad. Kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, kepada orang musyrikin, lam yalid walam yulad. Itu bantahan. Lalu walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan berhala sebagai tandingan Tuhan. Ini sejelas sekali Az-Zuhaili menjelaskan kepada kita.
bantahan-bantahan ini semua. Makanya ya, bantahan terhadap keyakinan mereka itu bisa kita lihat dalam firman Allah, badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Ya. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Al-An'am ayat 100. Ya. 1. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, di dalam pelajaran yang kelima ini sudah jelas. Yang harus kita pahami, seluruh akidah selain daripada Islam itu batil. Ya, batil. Tidak boleh kita mempercayai akidah apapun selain daripada akidah Islam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu kita diskusikan? Silahkan bagi bapak-bapak ditanyakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, baik ya, bapak silakan yang mau bertanya sebelum kita lanjut lagi. Iya Ustaz. Ya, silakan Pak. Ustaz, kalau kayak contoh tadi Ustaz, misalnya kita dalam khutbah Jumat itu nanti misalnya penceramahnya Ustaznya mengatakan bahwa semua itu agama sama. Nah, dalam hal ini sikap kita seterusnya gimana Ustaz? Apa kita meninggalkan sholatnya nanti atau meninggalkan jemaah kita Jumatan itu, atau bagaimana Ustaz sikap kita Ustaz? Iya. Jadi kalau ada ustadz yang berbicara seperti itu, berarti ya kita lihat ya. Kalau itu pas sedang khutbah Jumat, kan nggak mungkin kita bertanya kepada beliau. Mungkin jadi ribut kan begitu. Ya udah, sholat kita batal, tinggalkan saja. Kalau perlu ya langsung kita tinggalkan tempat itu. Atau kita ganti sholatnya, yaitu sholat zuhur. Mungkin karena nanti kalau kita langsung berangkat, mungkin bisa saja terjadi diskusi yang panjang bagi yang lain. Umpamanya kita khawatir tidak mampu berdiskusi dengan mereka. Nah, tapi kalau kita mampu mendiskusikan itu lebih bagus. Apalagi langsung berdiskusi dengan ustadznya. Itu lebih bagus ya. Kenapa? Karena kita bisa melakukan dakwah kepada dia. Dan sikap kita sebenarnya yang paling baik itu adalah itu. Dakwahi ustadznya, dakwahi masyarakatnya. Karena apa yang disampaikannya itu adalah menyalahi akidah Islam. Kenapa? Karena dalam akidah kita sudah jelas bahwasanya ketika ada ustadz menyampaikan agama itu sama dan juga mengatakan jangan menganggap agama kita yang paling benar, ini sudah bertentangan dengan surah Al-Ikhlas itu. Kita bisa jelaskan dari situ. Contoh umpamanya, kalau ustadz mengatakan bahwasanya agama itu sama, kenapa ustadz samakan? Agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama musyrikin, jelas mereka itu mengakui ada anak Tuhan. Yahudi Uzair, Nasrani Isa, orang musyrikin malaikat dianggap sebagai anak putri Tuhan. Berarti kan bertentangan ini dengan lam yalid wa lam yulad. Itu alasan kita. Atau agama pagan yang mengatakan bahwasanya ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Ini bertentangan dengan qul huwallahu ahad. Justru karena itu apa yang Ustaz katakan itu salah. Gitu. Itu salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu mendiskusikan seperti itu lebih bagus. Lebih mantap itu. Jadi sikap kita ya mengulangi sholat kita. Kenapa? Karena dia sudah bisa digolongkan murtad. Kalau dia mengakui agama itu semua sama.
Dia mengakui agama itu nggak boleh menganggap agama kita yang paling benar. Orang agama kita diakui oleh Allah, Pak. Jelas kan? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui Allah itu cuma Islam. Bahkan dalam ayat yang lain sudah jelas. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari selain daripada agama Islam, maka tidak akan pernah diterima. Tapi kalau kita nggak hafal ayat tadi, cukup dengan ayat Al-Ikhlas saja sudah bisa membantah itu semua. Dari mana mereka mau mengatakan agama itu semua sama? Nggak ada. Ini bantahan yang jelas ini sudah. Jadi ketika kita menemukan itu di lapangan, kita tinggalkan saja. Sikap kita sebagai orang muslim. Jadi kalau ada ustadznya yang begitu menyampaikan, nggak usah dipakai ustadz yang begitu. Kalau umpamanya bapak-bapak sekarang ini di komplek tinggal, ada penceramah yang begitu, tinggalkan saja. Ya, Pak, minta aja kepada IKM-nya. Saya yang nanti mengganti ustadznya. Panggil Ustadz Musa, udah selesai, kan gitu. Itu, Pak. Iya, Ustaz. Iya. Ya, ada lagi? Berarti Pak Junaidi kita nanti harus jeli Pak, begitu kita sholat Jumat harus jeli kita. Jadi mendengar ustaznya khutbah, kalau memang agak gini kita nggak usah kita ini kan, nggak usah kita pakai. Kalau nggak ada Ustaz? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada dilanjutkanlah. Silakan dibaca. Siapa ini? Pak Junaidi ada kitabnya? Halaman itu Pak 620. Tapi beda mungkin ya sama saya enggak. Baik. Kalau nggak ada, Pak Junaidi, moodnya Pak Junaidi. ada kitab Pak Junaidi? Ada Pak. Cuman ini ya Pak, mood Pak Junaidi. Iya. Iya. Bismillah. Mood Bapak. Halaman 620 ya? Iya. Iya. Firman Quran surat Al-Anbiya ya? Iya, betul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Juga dalam firman-Nya, terjemahannya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara, mendahulinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Terjemahan Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 26-27. Kesalahan mereka dalam menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala itu dengan mudah dapat dipahami oleh akal manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihima alihatun ilallahu lafasadata." Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Al-Anbiya 21 ayat 22. Ketidakbinasaan langit dan bumi menunjukkan keesaan penciptanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya Allah sekali-sekali tidak mempunyai anak dan sekali-sekali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Al-Mu'minun ayat 91. Lebih dari itu, Allah SWT pun murka kepada orang-orang yang menganggap Tuhan lebih dari satu, memiliki anak atau menyekutukannya dengan yang lain. Allah SWT berfirman yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwahkan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Quran Maryam ayat 88-92.
Menyekutukan Allah SWT dikategorikan sebagai dosa terbesar. Hal ini dengan jelas dan tegas disampaikan Rasulullah SAW dari Abu Bakrah, dari ayahnya Rasulullah SAW bersabda, artinya, maukah kalian kuberitahukan apa dosa terbesar? Para sahabat menjawab, tentu wahai ya Rasulullah. Maka beliau berkata, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, cukup dulu Pak. Ya, Ustaz. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ini juga sudah jelas ya bagi kita di dalam firman-firman Allah ini. Ini sudah sangat jelas. Di dalam firman Allah ini sudah sangat jelas dijelaskan. Yang pertama di sini firman Allah yang berbunyi bahwa wa qalu takhadar rahmanu walada subhanahu bal ibadu mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ini merupakan ketegasan dari mereka berkata Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci dia sebenarnya mereka atau para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahulinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Itu Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Jadi bapak-bapak saudara-saudara, ketegasan daripada ayat ini menunjukkan bahwa bantahan terhadap orang-orang kaum musyrikin yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak perempuan Tuhan, ini dibantah dalam surah Al-Anbiya. Nah, dibantah. Jadi sudah jelas di sini. Jadi begitu juga ya kesalahan dari orang-orang tadi yang mana mereka mensekutukan Allah. Di sini kita bisa lihat secara akal saja ya, secara akal saja. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Ini kata Allah. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Ditambah lagi dengan di sini ayat Allah, mattakhadallahu min waladin wa ma kana min ilahin. Idza kullu ilaihi bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'. Subhanallah amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Jadi, ini adalah ayat bantahan terhadap mengatakan Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, pencipta itu dua. Ini bantahan. Kalaulah seandainya terjadi ada dua Tuhan, pasti terjadi perpecahan. Karena tidak bisa ada dua yang mengatur. Kalau ada dua yang mengatur, pasti berantakan. Nggak usah jauh-jauh. Kajian online kita ini saja. Mungkin ada yang lain selain daripada Bang Pakar. Pasti ini sudah tutup kajian ini. Kenapa? Karena Bang Pakar mengatakan begini, yang satu nanti mengatakan begini. Nggak bisa. Itu sudah nggak bisa. Makanya pemimpin itu cuma satu. Yang mengatur itu cuma satu. Ini secara logika saja kita begitu berpikir. Kalau nggak percaya, coba buat dua ini pemimpinnya. Satu buat saingan Bang Pakar. Saya yakin minggu depan tutup ini. Kenapa? Karena yang satu mengatakan begini, Bang Pakar mengatakan begini, kita begitu, kita begini, ya udah berantakan. Makanya dalam Islam usahakan Tuhan, ya, usahakan Tuhan. Pemimpin saja nggak boleh dua. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita, menganjurkan kepada kita
setiap melakukan musafir lebih dari 2 orang atau bertiga, itu dianjurkan agar mengangkat salah satu dari yang 3 itu sebagai pemimpin. Supaya ada yang mengatur perjalanan tadi. Kalau umpamanya naik mobil sendiri, pemimpin yang mengatur di mana mengisi minyak, di mana nanti minum kopinya, di mana makannya. Wah, tapi kalau udah banyak kali yang mengatur, begitu mau dibilang sini kita ngisi minyak, udahlah depan aja. Akhirnya minyaknya jadi rest terus. Begitu di sini kita makan, udah sana jauh dah. Bertengkar itu nggak akan pernah. Itu baru manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Kalau umpamanya Tuhannya 2, gimana kita turunkan hujan ini? Agak usah lah, katanya. Yang satu, udahlah panaskan aja terus, katanya. Udahlah kasihan itu manusia. Kita buat aja lagi panas. Kalau bisa buat panasnya 80, ya mati semua. Jadi nggak bisa. Makanya kalau ada yang mengatakan Tuhan itu lebih daripada 1, secara logika saja udah nggak masuk akal gitu. Apalagi sudah jelas bantahan Allah dalam ayat-ayat ini ya. Oleh karena itu makanya lebih dari itu Allah juga murka ya kepada orang yang menganggap Tuhan itu lebih dari 1. Allah itu juga murka ketika ada orang menganggap Allah itu punya anak. Allah itu juga murka ketika dia disekutukan. Dimurkai oleh Allah itu. Jelas ini dalam firman-Nya. Wa qala takhajar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idza takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. An na'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau punya anak. Maryam 8892. Itu baik. Marah Allah. Gunung bisa meledak. Angin bisa meledak. Jadi Allah murka kepada orang-orang yang mensekutukan Allah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ketika ada orang yang mensekutukan Allah, ini termasuk dosa besar. Dosa besar. Ini jelasin. Rasulullah SAW menyampaikan ini. Dari hadis Abu Hurairah. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-israku billahi wa uququl walidain. Ya. Al-isruku billahi wa uququl walidain. Maukah kalian kuberitahu apa dosa yang terbesar? Pada saat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau berkata menyekutukan orang durhaka kepada orang tua. Hadis Bukhari. Jadi siapa orang yang mensekutukan Allah itu termasuk dosa besar. Al-isri taqul billah wa uquq walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang mensekutukan Allah itu termasuk perbuatan dosa yang besar. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini jelas Allah membantah semua apa yang disampaikan oleh pagan, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum musyrikin, terbantahkan dari ayat-ayat semuanya. Itu ya, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu untuk kita diskusikan, dipersilakan kepada Bapak-bapak, silakan yang mau punya sebelum lanjut lagi. Baik, kalau tidak ada, silakan Pak Matondang dilanjutkan. Ya. Nanti Pak Matondang. Ini bapak-bapak, kalau ada yang mau ikut training Samara nanti tanggal 18
bulan 8 di Brastagi, tempat Pak Matondang. Oh ya mantap. Nah, jadi Pak Matondang buat acara training Samara di Brastagi. Nah, jadi Bapak-bapak silakan nanti mendaftar kepada beliau ini. Luar biasa Pak Matondang. Silakan Pak Matondang, dibaca. Bukan saya yang buat, Ustaz. Halaman itu Pak apa 622 kalau apa beda punya kita nggak? Itu kalau ya. Baru nyampe Ustaz sebenarnya Ustaz. Barusan buka kitab. Yang kalam dan maha besar Ustaz. Orang yang kutuk Allah Subhanahu wa taala halaman 621. Kalau kitab saya 21. Orang mengkutukan. Kalau yang baru mungkin 9. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala jika mati dalam keadaan demikian, maka dosanya tidak akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Semata. Terjemahan aja Pak dibaca. Ya Ustaz, lagi cari kacamata tadi Ustaz. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad ibtara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Terjemah Quran Surah An-Nisa 4:8. Bukan hanya berdosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, juga menyebabkan amal saleh lainnya terhapus olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladzina min qablika lamin asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi dan sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Terjemah Quran Surah Al-Zumar 39-65. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Terjemah Surah Al-An'am 6:88. Surga juga diharamkan bagi mereka. Neraka adalah tempat kembali mereka di akhirat, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Terjemah Quran Surah Al-Ma'idah 5:72. Jelaslah perkara tauhid ini perkara yang sangat besar, yang meyakininya dengan benar dan istiqomah, serta disertai dengan amal soleh akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebaliknya, siapa yang mengingkarinya akan mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan selama-lamanya. Walhasil, surat ini memberikan gambaran amal jelas mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudara, di dalam penjelasan ini, bahwa orang yang menyekutukan Allah itu, kalau nanti dia mati, itu dosanya nggak diampuni Allah. Jadi hati-hati nih ya. Ini firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mensekutukannya atau bersyirik. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain daripada syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Surah An-Nisa ayat 48. Jadi hati-hati bapak-bapak. Karena dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Makanya jaga hati kita. Jaga. Jangan sampai melakukan kemusyrikan. Ya, jangan sampai melakukan kemusyrikan. Kemusyrikan itu mensekutukan Allah. Kita masih ada mensucikan selain daripada Allah. Kita masih ada membesarkan selain daripada Allah. Kita masih menakuti sesuatu selain daripada Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak ada yang kita sucikan kecuali hanya kepada Allah. Oleh karena itu kita hati-hati. Jangan sampai karena adat lalu kita ikut dengan adat itu akhirnya mensekutukan Allah. Jangan karena terlalu menghormati guru akhirnya kita mensucikannya sama dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Menghormati guru boleh, berakhlak, beradab boleh, tapi bukan dijadikan sebagai tandingan Tuhan. Jangan, na'udzubillahi min dzalik. Atau sesuatu benda yang kita anggap punya kelebihan, punya karomah. Wah, bahaya. Benda, apakah cincin, apakah keris, apakah air, macam-macam. Jangan sampai, ya, jangan sampai mensekutukan Allah. Ini hati-hati nih, ya, hati-hati. Nah, makanya disitulah pentingnya mengaji dengan baik. Sini penting mengaji dengan baik, ya. Kadang-kadang kan banyak kita lihat hari ini, banyak itu. Kita lihat di media sosial. Bahkan saya nggak tahulah apakah itu benar atau tidak. Siapa namanya itu, saya pun lupa namanya. Ada itu di Jawa itu memberantas kemusyrikan. Alah, lupa saya. Bukan Mama Gu pada Ustaz, bukan ya? Lain lagi? Kenapa? Dia membantah kemusyrikan. Ternyata di Jawa itu banyak berbentuk kiai, tapi melakukan kemusyrikan. Ya. Lalu dia datang ke sana tanding ilmu, dia bantah, rupanya ada ilmu hitamnya. Ya, apa namanya itu, lupa saya. Nah, ya ada yang ke sana macam, ya sekarang juga banyak bentuknya kiai. Ya, contoh lagi seperti Mama Khufran itu. Mama Khufran itu musyrik itu. Nah, yang diikuti orang hari ini, Mama Khufran. Bahkan ada dia nanti menyembah kuburan lah. Pesugihannya macam-macam. Aduh, itu kemusyrikan yang berbahaya. Makanya hati-hati kita. Nah, agar suami istri bahagia melakukan kemusyrikan. Agar suaminya nggak lari, agar istrinya nggak lari, agar nggak selingkuh. Nah, makanya bapak-bapak, ya, anak-anaknya yang baru nikah, ayo bawa ikut training Samara. Orang dari pagi sampai siang aja kok. Biar nggak dia pergi ke dukun gitu. Nah, dia kita ajarkan pemahaman.
insya Allah dengan materi yang disampaikan itu bisa menjadi pencerahan bagi dia. Ya mungkin bagi bapak-bapak sudah tua, ya nggak apa-apa juga kalau ikut, ya kan suami istri. Tapi anak-anak yang banyak baru nikah itu coba. Di Tuan Kadi cuma berapa menit yang diceramahi. Nah, di sini bisa dipahamkan dia. Bagi istri yang nggak taat kepada suami, dibawa. Nah, nanti tanggal 18, mendaftarlah sama Bang Pakar atau sama Pak Tonda. Insya Allah, insya Allah. Jadi harus ikut bapak-bapak yang di sini. Bawa itu anaknya yang baru nikah. Anaknya yang baru nikah, walaupun sudah punya anak satu, nah itu juga ada banyak itu yang belum paham itu. Ujung-ujungnya kejadian yang di Jawa itu kan kebanyakan orang yang baru nikah. Bagaimana suaminya agar taat kepada dia, akhirnya dibuat pesugihan. Na'udzubillahi min dzalik, ternyata dukunnya cabul, ya kan? Nah, banyak itu kita lihat. Jadi nggak perlu ke sana, ikut aja training Samara gitu. Ya, 12 pagi lagi tempatnya. Acaranya sampai dari pagi sampai siang. Jadi bapak-bapak, bukan hanya dosa ternyata ketika menyekutukan Allah itu. Itu bisa menyebabkan amal solehnya terhapus. Jadi bukan hanya dosa, tapi amal solehnya terhapus. Bayangin kalau orang yang melakukan kemusyrikan, dia selama ini rajin sholat, pernah berangkat haji, ikut ngaji setiap hari, tapi melakukan kemusyrikan, itu dosanya terhapus itu. Ini jelas ini firman Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi dan sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Na'udzubillahi min dzalik. Dan begitu juga firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, nescaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-An'am ayat 88. Ketika dia mengerjakan selama ini, lenyap gara-gara menyekutukan Allah. Sudahlah amalnya hilang. Allah juga enggak mengampuni dia. Aduh, na'udzubillahi min dzalik. Di zaman sekarang itu cukup banyak. Bahkan bukan hanya orang-orang ya awam, tapi kiai pun ada itu. Ustadz lagi ada. Banyak itu. Hati-hatilah. Hati-hati kita. Makanya perlu mengaji terus. Ya. Nah, karena itu mensekutukan. Biar laris dagangannya. Nah, ada juga yang membuat nanti begitu. Biar orang nanti tunduk kepadanya. Waduh, macam-macam lah. Na'udzubillahi min dzalik lah. Aduh, ngerilah kita sekarang ini. Nah, jadi makanya bapak-bapak hati-hati, ini adalah perbuatan besar, perbuatan dosa ya. Juga ini ternyata bukan hanya amalnya nggak diterima, bukan hanya dia itu terhapus amalnya, bahkan dia itu tidak akan masuk surga. Jadi diharamkan surga kepadanya. Diharamkan. Jadi tempatnya itu di neraka. Jadi usahakan untuk masuk surga. Haram surga sama dia. Allah firmankan, innahu may yusyriku billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Sungguhnya orang yang mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka pastilah Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya nanti di neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Jadi bapak-bapak hati-hati kita. Maka di sini jelas ya,
Perkara tauhid ini perkara yang sangat besar yang meyakininya dengan benar dan istiqomah. Ketika disertai dengan amal soleh akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebaliknya siapa yang mengingkarinya akan mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan selama-lamanya. Jadi walhasil kita bisa lihat bahwasanya surah ini menggambarkan sangat jelas kepada kita bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas di sini. Makanya hati-hati. Saya melihat itu cukup banyak terjadi hari ini, ya, di media-media sosial, bahkan kalau kita langsung. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ya, boleh menghormati guru. Umpamanya kita di Sumatera Utara ingin untuk ziarah ke makamnya Syekh Abdul Haq Rokan, boleh silahkan. Tapi niatnya haruslah niatnya untuk ziarah. Yaitu apa? Mendoakannya. Itu yang penting. Jangan kita ke sana supaya nasibku berubah. Astagfirullahaladzim. Atau umpamanya pergi ke daerah mana yang hari ini dianggap orang keramat-keramat. Silahkan ziarah. Saya tidak melarang. Tapi niatnya harus diluruskan. Ziarah itu tentunya mendoakan. Bolehkah mendoakan? Boleh. Yang kedua, mengingatkan kepada kita. Seorang guru aja meninggal, apalagi aku. Kan begitu. Jadi jangan ada niat ke sana itu agar usahaku lancar. Pergilah aku ke sana. Wah, jangan. Agar nanti anakku dapat jodoh. Jangan. Itu tidak boleh. Hal yang begitu-begitu itu bisa mensekutukan Allah jadinya. Minta sama Allah saja sudah cukup. Kita tujuan ziarah itu ke sana, mendoakannya. Lalu mengingatkan kepada kita, dia seorang guru saja dipanggil oleh Allah, apalagi aku. Ini hati-hati. Karena banyak saya lihat kadang-kadang seorang salah untuk ziarah. Makanya saya setiap tahun, kalau kul kakek saya, ini insya Allah nanti saya juga ya suluk tanggal 24 Agustus nanti. Ya. Situ kan kami tahul di sana. Nanti tahulnya itu sekitar tanggal 2-an. Saya selalu ketika memberikan kata sambutan ataupun apa, menyampaikan kepada masyarakat yang ada di sana. Silahkan kalian berziarah ke kuburan kakek saya. Tetapi jangan coba-coba mensekutukan Allah dengan beliau. Cukup doakan dia. Ya Allah, mungkin minta kita berkat ilmu yang diajarkan guru kami ini kepada, berikanlah ya Allah ampunan kepada dia. Karena itu lebih bagus. Dan juga kita ingatkan, dia seorang guru saja dipanggil oleh Allah, apalagi aku. Maka agar sadar. Saya selalu setiap tahun itu mengingatkan itu kepada mereka, jamaah-jamaah saya itu. Karena salah satu kalau di kampung kami ataupun daerah Labura itu, kuburan yang selalu didatangi oleh masyarakat atau umat ke kuburan kakek saya. Ya, karena orang kakek saya itu kan salah satu guru tarekat Naqsabandiyah. Itu didatangi oleh banyak orang. Dari mana-mana datang. Dari mana-mana. Ya, hampir setiap hari ada aja orang ziarah itu ya. Tapi saya selalu mengingatkan kepada mereka. Silakan ziarah. Silakan ziarah ke makamnya. Tapi jangan sampai kalian syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, hati-hati kita. Kenapa Allah tidak mengampuni kita? Allah menghapus amal kita. Lalu juga Allah tidak memasukkan kita ke surga, bahkan mengharamkan surga bagi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dulu. Silahkan bagi bapak-bapak, kalau ada yang mau kita diskusikan, silahkan ditanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.
Kalau tentang waktu ziarah atau waktu hari haul, hari guru itu Ustaz. Iya. Jadi kan juga kita itu bisa bilang satu riwayat itu adalah tempat yang mustajab juga Ustaz. Nah, artinya pada waktu hari haul itu malaikat banyak menyaksikannya berturunan di situ dan para wali-wali banyak berkumpul di situ Ustaz. Nah, dari di situ kita berdoa untuk kita Ustaz. Berarti kan bukan syirik Ustaz ya. Bagaimana Ustaz? Tentang Iya. itu. Jadi kan begini, kalau saya melihat, sebenarnya kan tujuan gul itu mengingat kematian guru kita. Iya Ustaz. Artinya kita ingat kematian beliau, bahwasanya beliau itu guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dari beliau mendapatkan barokah. Oleh karena itu, tetap kembali kepada tujuan ziarah ataupun tujuan itu. Dan mohon maaf, tidak boleh menambah yang lain. Contoh, ya, kita kan begini, harus menemukan pendapat baik ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun pendapat para ulama, kan begitu. Salah satu doa-doa yang mustajab itu kita tidak menemukan di dalam pendapat ulama ataupun juga hadis ataupun ayat bahwasanya di hari guru itu adalah doa yang mustajab. Tidak menemukan gitu. Karena doa-doa yang mustajab itu kan ada 3. Pertama, ada tempat yang memang sudah tempat khusus diberikan oleh Allah, yaitu tidak ada di tempat manapun kecuali hanya seperti di Madinah, di Raudhah, seperti di Mekah, di Multazam, dan juga tempat-tempat yang mustajab. Itu tempat. Nah, yang kedua, waktu. Waktu-waktu juga dijelaskan di dalam beberapa penjelasan ulama atau hadis, di antaranya pada waktu kita sujud di tengah malam serta di antara 2 khutbah. Nah, itu merupakan doa-doa yang mustajab waktunya. Dan para wali itu doanya mustajab, tapi wali yang masih hidup ataupun orang-orang guru yang masih hidup, kalau sudah dia wafat, dia sudah tidak bisa mendoakan kita lagi. Dia sudah tidak bisa mendoakan kita. Kitalah yang mendoakan dia, dan kitalah yang meminta kepada Allah. Kita hanya datang ke sana sebagai muridnya untuk mendapatkan keberkahan lah ilmu yang kita pelajari. Jadi bukan yang lain. Nah, oleh karena itu, hul itu sebenarnya mengenang kepada guru kita, sudah sekian tahun beliau wafat meninggalkan kita. Tentu banyak ilmu yang diajarkannya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi berkah. Itu sebenarnya tujuan hul itu. Itulah banyak para ulama menjelaskan. Gitu dia, Pak. Terima kasih Ustaz. Iya, baik. Baik, masih ada lagi? Satu lagi Ustaz. Iya. Akhir-akhir ini saya lebih sering Ustaz nonton daripada YouTube kesaksian orang-orang yang mualaf. Tentang yang dari orang kafir menjadi kafir itu Ustaz. Jadi mereka itu artinya saat itu kan dihapuskan dosa seperti bayi lagi Ustaz. Dan amal ibadahnya selama dia apakah termasuk Ustaz ikut? Kalau di sini kalau orang syirik kan maka gugur amal salehnya, amal kebaikannya. Dan kalau dia mualaf katanya sewaktu Ustaz yang mensyahadatkan itu segala amal baiknya yang dikerjakan semasa dia musyrik pun setelah dia mualaf dia tidak terhapus Ustaz. Dan doanya lebih cepat terkabul Ustaz, begitu Ustaz. Apakah itu benar Ustaz? Memang Ustaz? Iya. Memang banyak yang dijelaskan bahwasanya
orang yang mu'allaf, artinya orang yang baru masuk Islam, bukan berarti dia sudah pernah Islam, tapi orang yang belum pernah Islam, lalu dia mendapatkan petunjuk, maka dia itu seperti bayi yang baru dilahirkan, belum punya dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa dia yang lalu telah diampuni oleh Allah karena kekafirannya, kan begitu. Oleh karena itu, ya kalau yang namanya orang yang bersih, orang yang suci, tentulah ya dia nggak punya dosa. Maka menurut para ulama, salah satu doa yang mustajab itu, ataupun kepada orang yang kita mintakan untuk mendoakan kita, itu adalah orang yang nggak punya dosa. Makanya wajar ketika banyak para mu'allaf itu doanya mustajab, dikabulkan karena dia belum terkontaminasi dengan dosa, kan gitu. Tapi dia harus banyak belajar Islam, karena kalau umpamanya nanti dia salah, bisa juga akhirnya banyak menambah dosa jadi, kan gitu. Jadi begitu dia, Pak, ya. Baiklah, Bapak-bapak, saudara-saudara, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali lagi di pekan depan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat, ya. Insya Allah nanti bulan depan, minggu depan kita akan lanjutkan dengan kelemahan manusia dan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu yang menjadi sampaikan, semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak yang di sini ya, kita sama-sama diberikan oleh kesehatan, dimudahkan urusannya. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Yang anaknya belum berjodoh semoga segera berjodoh anaknya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. juga doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya Ustaz. Nanti yang untuk Samara nanti saya tanya sama Ustaz Musa.